Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suasana memadat dan sunyi di tanah yang luas dan kosong ini. Satu demi satu, banyak tatapan menatap Fu Wao yang tidak bergerak yang terletak puluhan meter jauhnya. Ada kejutan yang sulit untuk disembunyikan dalam tatapan mereka. Ini adalah elit bintang 3 Dowling. Dengan kekuatan Fu Wao, dia bisa masuk 70 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh seorang siswa baru yang baru saja tiba di akademi dalam tidak lebih dari 5 hari lalu. Selain itu, kekalahan ini sebenarnya sangat menyedihkan sampai sejauh itu. Mereka memikirkan bagaimana Fu Wao masih bertindak membawa kemenangan. Hanya 10 menit yang lalu, dia akhirnya berbaring tidak jauh seperti anjing mati. Adegan lucu ini benar-benar membuat semua orang yang menonton di sekitarnya merasakan perasaan yang aneh. Suara batuk yang kuat tiba-tiba terdengar di tanah kosong memecah suasana yang sunyi. Penguasa berat di tangan Xiaoyan melakukan kontak dengan tanah. Salah satu lututnya tanpa sadar diletakkan di tanah. Beberapa pucat muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Keringat dingin dalam jumlah besar berulang-ulang merembes keluar dari dahinya. Melihat dari nafasnya yang terengah-engah, jelas bahwa kemenangan ini bukan tanpa harga. Xiaoyan Gege, apakah kamu baik-baik saja? Sosok melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Tangannya yang halus melingkari pinggang Xiaoyan. Wanita muda berpakaian hijau itu berbicara dengan sakit hati saat dia menatap wajah putih pucat milik Xiaoyan. Saya baik-baik saja. Itu hanya serangan balik karena secara paksa meningkatkan kekuatanku, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat tubuhnya dengan susah payah saat dia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Langit api 3 perubahan misterius mungkin memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Tetapi kerusakan yang disebabkan energi liar di dalam tubuhnya juga cukup ekstrim. Jika bukan karena Xiaoyan adalah seorang alkemis dan dia memiliki seorang guru Yao Lao, seorang grandmaster alkemis yang sangat berpengalaman yang membantunya dari dalam, kemungkinan dia bahkan tidak akan berani menggunakan teknik ini dengan sembarangan. Meskipun ini adalah masalahnya, tubuhnya akan merasakan sakit yang sangat mengerikan setiap kali dia menggunakannya. Tangan Xiaoyan bersandar di bahu Shun Er yang lembut. Matanya dengan dingin melirik Fu Wao yang berbaring agak jauh. Awalnya, orang ini tidak akan kalah dengan begitu menyedihkan. Namun dia meremehkan sejauh mana api surgawi menahan afinitas air Daoqi. Kemungkinan besar, Xiaoyan juga tidak akan berani bertarung melawan serangan kuat yang menggabungkan Dou skill dan objek yang diaglomerasi dari Daoqi. Seandainya itu adalah elemen yang tidak ditekan oleh api surgawi. Namun terlepas dari apakah ada unsur keberuntungan dalam pertarungan ini, Xiaoyan telah memperoleh kemenangan. Ini sudah cukup. Xiaoyan mengambil pil obat untuk menyembuhkan luka dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Baru saat itulah dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah kelompok Baisan.
Melihat tatapan tajam Xiaoyan seperti pisau yang dilemparkan, sekelompok orang dari geng putih termasuk Baisan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan saat mereka menyaksikan Xiaoyan. Fu Wao telah kalah. Bawa pergi dia. Ingat janji Anda kepada kami. Ada cukup banyak saksi yang hadir. Jika Anda ingin kembali pada kata-kata Anda, geng putih Anda akan sepenuhnya didiskreditkan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengambil tindakan yang terlalu berlebihan dan hanya berbicara dengan suara dingin. Si bodoh ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkannya hanya karena dia adalah bintang 3 Douling. Sekarang, dia tidak hanyalah kalah, dia juga meninggalkan Xiaoyan dan gerbang Pan setengah tahun untuk berkembang. Setelah setengah tahun, mungkin sepupu yang lebih tua harus secara pribadi datang ke sini jika mereka ingin melepas gerbang Pan. Anjing mati, gumam Baisan. Ayo pergi. Seluruh tubuh Baisan merasa tidak nyaman saat dia menatap tatapan tajam Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya saat dia berteriak dengan nada tertekan dan sangat tidak mau. Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin dan berbalik dengan cepat berjalan keluar dari tempat siswa baru itu. Di belakangnya beberapa anggota kelompok putih buru-buru mengikutinya. 2 orang keluar dan meraih Fu Wao ketika mereka melewatinya di sepanjang jalan. Melihat sekelompok orang menghilang dari tepi pandangan mereka dengan cara yang terlihat menyedihkan, para anggota gerbang Pan yang sarafnya tegang akhirnya menghela nafas lega. Namun kali ini mereka tidak mengeluarkan sorakan. Mereka saling bertukar pandang dan melihat urgensi di mata masing-masing. Apa yang mereka lihat adalah urgensi bagi kekuatan mereka untuk meningkat. Meskipun mereka baru saja memasuki akademi dalam beberapa hari yang lalu, mereka benar-benar dapat merasakan pentingnya kekuatan yang dimiliki di akademi dalam ini. Sebelumnya mereka semua bisa dianggap yang terbaik di akademi luar. Namun sekarang, mereka adalah anggota paling biasa di akademi dalam. Agar tidak dapat menerima penghinaan seperti yang terjadi hari ini, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Mereka jelas memahami dalam hati mereka bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya bergantung pada Xiaoyan dan yang lainnya untuk menanggung semua masalah di dalam akademi dalam ini. Sebagai anggota gerbang Pan, mereka juga perlu berkontribusi. Semuanya, pertunjukan sudah berakhir. Silakan pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada siswa yang lebih tua di sekitarnya yang menonton saat dia berbicara. Mendengar perintah mengusir tamu Xiaoyan, para pengamat di sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dengan sangat sopan. Setelah itu mereka berjalan keluar dalam kelompok-kelompok kecil, berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi di sepanjang jalan. Kemungkinan mereka mendiskusikan pertarungan yang telah berakhir sebelumnya. Hahaha, Xiaoyan Gege, saya khawatir tidak lama lagi masalah Anda mengalahkan Fu Wao akan menyebar ke seluruh akademi dalam, ucap Shun Er. Shun Er tersenyum penuh kasih ketika dia mendukung Xiaoyan. Ini juga bagus. Paling tidak itu harus bisa menakuti fraksi-fraksi yang memiliki niat buruk terhadap gerbang Pan kita. Xiaoyan menghela nafas lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para anggota gerbang Pan yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dia perlahan berkata, "Semuanya, saya pikir sekarang Anda semua mengerti betapa pentingnya kekuatan dalam akademi dalam ini kan?" ucap Xiaoyan. "Ya." Lusinan siswa baru mengangguk dengan seragam. Tanpa kekuatan, kita hanya bisa diganggu oleh orang-orang yang menghalangi pintu masuk kita. Apakah Anda semua ingin menanggung apa yang terjadi hari ini untuk kedua kalinya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam.
Tidak. Sebuah kilatan suara tiba-tiba menyerbu wajah semua siswa baru. Darah di hati mereka mendidih saat mereka mengaum. Mulai besok, anggota gerbang PAN akan mulai memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Dengan mengandalkan kekalahan Fuao hari ini, seharusnya tidak ada fraksi lain yang datang untuk menemukan masalah dengan kita untuk waktu yang singkat. Karena itu kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin selama periode waktu ini, ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan rendah saat dia berbicara. Selain itu, dengan mengalahkan Fuao hari ini, kita tidak diragukan lagi telah memberikan geng putih tamparan yang kejam ke wajah mereka. Karena itu mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Karena janji mereka mungkin tidak akan menyerang kita selama setengah tahun ini. Namun setelah setengah tahun berlalu, geng putih pasti akan muncul. Agar kita bisa melawan geng putih dalam waktu setengah tahun, masalah meningkatkan kekuatanmu sangat mendesak, ucap Xiaoyan. Semua anggota gerbang PAN memiliki muka memerah saat mereka mengangguk setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Baik, semua orang bisa bubar hari ini. Di sini besok kita akan berkumpul. Kita secara bersama akan memasuki menara pemurnian Ki Api Langit, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia segera membalikan tubuhnya dan berjalan menuju rumah pavilion kecil. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu, langkah kakinya tiba-tiba berhenti ketika dia berbisik kepada Shun Er di sampingnya. Itu benar. Panggil Atai di sini. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya, ucap Xiaoyan. Ya, jawab Shun Er. Shun Er sedikit mengangguk, membalikkan tubuhnya dan pergi. Beralih pada rumah tempat tinggal Xiaoyan. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang geng putih? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan, Shun Er, Wu Hao dan Hujia semua duduk di kursi aula. Atai juga duduk di kursi ke arah sisi kiri. Pertanyaan Xiaoyan jelas diarahkan padanya. Pemimpin geng putih bernama Bai Cheng, sepupu tua Baisan. Dia sangat kuat dengan kekuatan sekitar Dowling bintang 6. Dikatakan bahwa dia juga ahli di peringkat kuat. Dia juga dianggap sebagai orang dengan reputasi terkemuka di Akademi Dalam, jawab Atai. Atai berpikir sejenak sebelum dia berbicara perlahan. Dowling bintang 6, jenius peringkat kuat. Berapa peringkatnya? Xiaoyan sedikit mengernyit ketika jarinya mengetuk permukaan meja dengan lembut. Dia sudah menampilkan api langit 3 perubahan misterius ketika dia bertarung dengan Fuao, bintang 3 Dowling. Selain itu, ia mengandalkan keuntungan dari api inti teratai hijau untuk bisa mengalahkan Fuao. Jika dia bertemu Dowling bintang 6, akan ada celah seluruh kelas. Peluangnya untuk menang kecuali dia menggunakan api pemecah tsunami atau skala besar Angry Buddha Lotus Flame. Peluang kemenangannya pada dasarnya adalah 0. 34, jawab Atai. Atai menjawab dengan jujur. Pemahamannya tentang Akademi Dalam agak melebihi harapan Xiaoyan. Bintang 6 Dowling hanya berada di peringkat 34. Peringkat kuat dari Akademi Dalam ini memang memiliki banyak cukup konten emas, ucap Shun Er. Shun Er memegang cangkir teh hangat saat dia berbicara dengan senyum menyentuh sudut mulutnya. Ya, ini memang sangat menantang, ucap Wu Hao. Wu Hao mengangguk sambil tersenyum. Roh bertarung liar dan panas memenuhi wajahnya. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya, menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan menghela nafas. Bagaimana dengan anggota lain geng putih? Seperti apa kekuatan mereka? Ucap Xiaoyan. Selain Bai Cheng, geng putih memiliki lebih 3 elit Dowling. Salah satunya adalah Fuao yang kamu lawan hari ini. Kekuatan bertarung dari 2 lainnya
mungkin sedikit lebih kuat dari Fu Wao. Tetapi level mereka semua sekitar bintang 3 Dowling. Ada total 34 anggota lainnya. 13 dari mereka adalah Dadoushi yang kuat. Sisanya sebagian besar berada di sekitar puncak kelas Daoshi. Jika mereka mendapatkan kesempatan, mereka dapat langsung ke kelas Dadoushi, ucap Atai. 4 Dowling, 13 Dadoushi, dan sisanya berada di puncak Dadoushi. Xiaoyan menghela nafas dan bergumam, "Geng putih ini memang cukup kuat. Ini sangat merepotkan," ucap Xiaoyan. "Mereka memang cukup kuat. Geng putih ini mungkin tidak dianggap sebagai fraksi tingkat atas di Akademi Dalam, tetapi tidak banyak orang yang secara terbuka memprovokasi mereka." Atai tertawa getir. Jika itu di masa lalu, sebuah fraksi tingkat di mana geng putih berada di biasanya tidak akan menemukan masalah dengan fraksi siswa baru. Kemungkinan karena Baisan, mereka datang dan menemukan kita, ucap Atai. Xiaoyan sedikit mengangguk. Baisan dan dia sudah lama berkonflik. Sekarang dia telah memasuki Akademi Dalam dan memiliki kekuatan yang bisa dia pinjam. Itu wajar bahwa dia akan datang dan menemukan masalah dengan Xiaoyan. Dengan kata lain, gerbang Pan dapat dianggap telah terlibat olehnya. Lakukan semua seperti yang aku katakan sebelumnya. Mulai besok, anggota gerbang Pan akan memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya, "Semua orang memiliki energi api yang cukup di tangan mereka, bukan?" ucap Xiaoyan. "Hahaha. Terima kasih banyak kepada pemimpin. Energi api yang kami peroleh dari kompetisi berburu sudah cukup bagi kami untuk berlatih selama 1 bulan di menara." Atai tersenyum dan mengangguk. "Ya, itu bagus." Xiaoyan mengangguk dan menghembuskan nafas lembut. Dia dengan lembut bergumam, "Semoga saja tidak akan ada masalah tak terduga lainnya yang terjadi." Gerbang Pan saat ini benar-benar terlalu lemah. Benar-benar merepotkan bagi kita untuk mengendirikan pijakan di Akademi Dalam ini, gumam Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.